semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biolaut. Nah, jadi kali ini saya akan membawakan sebuah topik atau judul tentang distribusi air tawar. Sebelum kita memasuki kepada judul tersebut, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Makfirah dengan NIM 1807030001. Saya merupakan mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Jadi, kali ini tugas ini diberikan oleh salah satu dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi, MSI, yang mana beliau merupakan dosen mata kuliah ekologi perairan. Jadi tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas saya yang telah diberikan oleh Bapak. Jadi, kembali kepada topik. Nah, topik yang akan dibahas adalah distribusi air tawar. Seperti yang kita ketahui, bumi dikelilingi atau lebih banyaknya adalah perairan, di mana pulau-pulau dikelilingi oleh air. Jadi, pada pembagian air tersebut ada air laut dan air murni atau air tawar, di mana 96,5% itu adalah air laut dan lebihnya adalah air tawar atau air murni. Jadi, pada distribusi air tawar yang akan kita bahas, terdapat beberapa spesies atau ribuan spesies air tawar dan air laut yang hidup. Nah, jadi pada spesies air tawar itu terdapat sebanyak 13.000 spesies atau habitat atau organisme yang hidup di air tawar, nah atau di danau dan sungai. Jadi dari hanya 1% tersebutlah yang hanya ada di permukaan bumi, sedangkan selebihnya itu adalah spesies yang ada di lautan. Nah, berapa sih spesies yang ada di lautan? Ada sekitar 16.000 spesies yang hidup di laut, atau 70%-nya yang ada dari seluruh permukaan di bumi. Nah, jadi kita akan bahas nih sungai. Sungai merupakan air yang mengalir mengikuti aliran yang nantinya berakhir di hulu. Nah, sungai itu merupakan sistem perairan terbuka, seperti ada das atau daerah aliran sungai. Nah, di mana pada sistem perairan terbuka ini dia itu tidak tertutup. Nah, lalu sungai bisa juga dikatakan sebagai badan air yang kontinu. Nah, di mana keadaan ini air tersebut mengalir mengikuti kemana arah yang akan ditujunya. Seperti misal keadaan di bagian hilir merupakan kelanjutan dari kejadian-kejadian di bagian hulunya. Nah, jadi pada habitat air tawar atau air danau terdapat banyak kehidupan yang hidup pada habitat tersebut. Nah, di mana adanya ikan, adanya alga, bentos, dan organisme periveton. Nah, ada juga predator yang hidup pada air tawar. Lalu ada keong, ada isopoda, ada larva, ada insekta, ada lumut, dan lain-lainnya. Nah, jadi apabila terjadinya perubahan atau ketidakseimbangan antara distribusi air tawar tersebut, sehingga akan menyebabkan organisme yang hidup pada habitat tersebut akan mengalami perubahan, atau dia tuh akan terganggu dengan adanya perubahan tersebut, sehingga dia tidak bisa berinteraksi dan juga berevolusi, sehingga dia bisa mati. Lalu makanya pentingnya kita untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga alam kita, sehingga nantinya akan bisa berguna bagi orang banyak dan juga dalam waktu yang lama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.